Ya, pemirsa masih di IDX Successful Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Kris Aprilioni selaku Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Dan kami masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk jangka pendek ini. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dari retail ada Aces pemirsa direkomendasikan buy di 720 hingga 850, TAPG di 670 hingga 820. Sementara dari bank digital BBYB di 1200 hingga 1460. Dari perbankan lainnya ada BDMN pemirsa juga direkomendasikan buy di level supportnya di 2440 dan resistennya ada di 2700. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Kris Aprilioni selaku Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Pak Kris, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan, pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini, Pak Kris, di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan. Ya, untuk Aceh sendiri kalau saya lihat ini penurunannya sudah cukup signifikan ya dari area 1800 1900 sekarang hanya di area 765. Jadi saya melihat ini merupakan satu kesempatan untuk kita dapat kembali masuk ke S hardware karena harga sekarang mungkin sudah mirip seperti harga di tahun 2016 di mana sebenarnya kinerja Asus kalau kita lihat Geraya mulai terus berekspansi dan terlihat mulai ada perbaikan dalam sisi kenaikan ekonomi dari masyarakat sendiri sehingga saya melihat ini merupakan suatu kesempatan dengan harga yang cukup murah ya untuk bisa membeli S hardware. Baik, support dan resisten terdekat, Pak Kris, dengan posisi penutupan 765 hari ini. Ya terdekat mungkin di area 720 ya di area sekarang 720 dengan resistance-nya di terdekat itu 805 720 805. Oke, 720 resistennya ada di 805. Penutupan hari ini di 765 dan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 780. Sementara support yang direkomendasikan ada di 720. Apakah memang mutlak di 720 atau di 765 penutupan hari ini ataupun mungkin di 730 juga sudah direkomendasikan masuk untuk Aces? Ya sebenarnya kalau untuk kita lihat secara mid term atau long term sekarang merupakan area yang cukup murah ya di current price juga masih area masuk. Tetapi kalau memang melihat ini sudah 4 hari kenaikan, mau nunggu dulu mungkin ketika ada koreksi di area 740 ya mungkin ini merupakan titik entry yang cukup baik. Tapi kalau saya melihat untuk spare profitnya dan risknya masih terlalu kecil. Jadi menurut saya current price juga masih cukup oke. Baik, dari Aces kita beralih ke saham pilihan selanjutnya ada TAPG pemirsa, juga direkomendasikan buy. Penutupan hari ini ada di 705 menguat di 1,44%. Analisis untuk TAPG, Pak Kris, sehingga menjadi salah satu saham pilihan dari Anda. Ya, TLPG kalau kita lihat memang baru melantai di bursa dan dari sisi kinerja sendiri peningkatannya cukup signifikan ya dengan harga CPO juga masih bertahan di area cukup tinggi dan kalau kita melihat secara short term ini masih bolak-balik memang di area 670 sampai di area 725 tetapi jika melihat dari sisi transaksi akumulasi buy dan sell terlihat adanya akumulasi ya cukup besar di TAPG. Jadi saya melihat ini cukup menarik dengan kinerja yang cukup baik dan ke depan mungkin di akhir tahun ini ditutup dengan laporan keuangan yang cukup bagus sehingga masih cukup menarik untuk bisa mengikuti TAPG mungkin mengetes area resistance peak-nya ya di kemarin di area 900-an. Oke, level tertingginya secara 6 bulan terakhir di 915. Masih ada peluang ke sana begitu Pak ya sampai dengan akhir tahun? Betul. Oke, penutupan hari ini masih di 705. Di current price masih direkomendasikan masuk, Pak Ya Kris? untuk harga sekarang menurut saya masih cukup oke ya karena masih cenderung bolak-balik. Oke, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari Bank Digital. BBYB juga direkomendasikan buy, Pak. Analisis Anda untuk BBYB. Ya, BBB juga cukup menarik karena sudah terkoreksi dari area 2.800-an, sekarang hanya di area 1.200 dengan BBB ini masih akan melakukan right issue karena untuk memenuhi tingkat minimum ekuitas yang
buku dari bank digital, dan sehingga saya melihat mungkin efek dari right issue ini tentu harusnya dapat mendongkrak kembali saham BBYB ini kembali naik at least di area ya di 1.500-an ya, area resistance terdekat. Penutupan hari ini di 1.215 menguat di 1,25%. Pak Kris, di data yang kami pegang ini secara year to date BBYB sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Bahkan di Juli sempat di bawah seribuan, tepatnya di 945. BBYB terutama bagi para investor yang nyangkut di level atas, Pak. Di atas 1.500-an, ada yang di 1.800-an, bahkan yang ada di 2.000-an. Dengan posisi saat ini, kemudian potensi arah pergerakan ke depan, direkomendasikan averaging down tidak atau di hold saja Pak Kris? Untuk area sekarang kalau memang sudah terkoreksi cukup besar ya di portofolio, mungkin sudah floating loss-nya cukup signifikan, mungkin area sekarang cukup menarik ya, karena kalau kita lihat area sekarang mulai masuk ke area pergerakan uptrend, walaupun memang short term-nya masih berada pada area sideways, tetapi downtrend-nya sudah mulai patah, sehingga kalau kita perhatikan apalagi menjelang nanti right issue dan isu-isu ke depannya sampai akhir tahun, menurut saya BBP merupakan area yang cukup menarik untuk di entry di area 1.200-an ini. Paling tidak untuk menimbalkan kerugian yang terjadi begitu ya Pak? Betul. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada Bank Danamon Tbk atau dengan kode saham BDMN juga direkomendasikan buy. Penutupan hari ini di 2640, ditutup stagnan pemirsa. Tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 2730. Analisisnya merekomendasikan untuk BDMN, Pak Kris. Ya, BDMN kalau kita lihat secara short term ini volume di transaksi sudah mulai meningkat cukup signifikan ya, ditambah juga dengan rumor yang dikatakan Paninnya akan diakuisisi oleh MUFG, nanti akan ada kemungkinan kalau MUFG yang mengakuisisi Panin nanti akan ada merger antara Bank Danamon. Jadi menurut saya spekulasi untuk membeli Bank Danamon dengan harga yang sudah terkoreksi juga sejak MUFG masuk di area 10.000, sekarang hanya di area 2.600, merupakan mungkin ini merupakan satu story untuk kembali Bank Danamon dapat mengalami peningkatan kembali dari sisi harga sahamnya. Target price terdekat di berapa tadi Pak Kris? Target price-nya terdekat mungkin di area 2.700 ya, tadi saya katakan. Tapi dari chart yang saya pegang ini Pak Kris, Ya. Bank Danamon di level 2640 ini merupakan level tertingginya sepertinya dalam 6 bulan terakhir. Betul, dalam 6 bulan terakhir memang ini merupakan area tertinggi, tetapi kalau kita tarik lebih panjang ke belakang, sebenarnya masih cukup murah ya di tahun 2019 kemarin, sejak MUFG masuk ke Bank Danamon itu sempat peak-nya di area 10.000, lalu mulai terkoreksi sampai bahkan terendahnya kemarin sempat di 1.700-an, sehingga menurut saya ini merupakan area yang cukup menarik untuk entry Bank Danamon. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada ACES, kemudian TAPK, BBYB dan juga PDMN. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kris, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Kita akan coba ulas satu persatu pemirsa. Saya akan coba bahas pertanyaan. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Pak Kris menanyakan saham CEM, Pak. Untuk seminggu ke depan baru masuk di 121. Analisis Anda untuk CEM, CHEM, CEM Star. Ya. Oke. CEM kalau dilihat dari IPO karena data yang masih terlalu sedikit ya, ini sementara masih berada pada area sideways-nya ya, areanya di area 113 sampai di area 126. Jadi sekarang 2 hari sudah mengalami peningkatan, volumenya juga cukup bagus ya, mungkin bisa lihat area resistance 126-nya. Kalau bisa close di atas 126 mungkin bisa di hold terlebih dahulu, tetapi kalau tidak kuat better take profit di area resistance tersebut, sell on strength. Oke, 121 dengan level 122 di hold saja terlebih dahulu Pak. Ya, sekarang kalau kita lihat ini masih mengalami penaikan dan candle cukup bagus, jadi masih bisa di hold. Kita lanjutkan kembali Pak. Ya. Waktu kita cukup terbatas Pak Kris, pertanyaan masih cukup banyak. Langsung saja saya akan coba bahas pertanyaan. Yang tadi pertanyaan pertama yang sudah kita bahas ternyata ini ada Nongki dari Bandung Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya ini memang tidak menyebutkan nama dan lokasi. Untuk BRMS sudah ambil posisi di 225. Bagaimana target price selanjutnya, support dan resistennya juga. Hari ini sudah di 232 menguat di 1,75%. Tampaknya ini sudah profit Pak Kris. Bagaimana memaksimalkan profit di posisi saat ini, kemudian target price selanjutnya
dan level profit taking yang direkomendasikan untuk BRMS? Ya, BRMS secara short term ini masih bolak-balik area 220 sampai 242. Jadi kalau memang menunggu cukup lama, rasanya mungkin bisa take profit dulu di area 242. Kalau nanti turun lagi di area 220-an, nanti area nampung lagi, baru atau nanti jika close-nya di atas 242, masuk lagi. Oke, trading jangka pendek saja artinya? Betul, sementara BRMS kalau kita lihat secara short term mungkin di tektok-tektokin masih cenderung profit ya dibandingkan menunggu hanya bolak-balik areanya 220 sampai 242. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan. Ada Bapak Yahya dari Jakarta, pemirsa. Bagaimana prospek jangka pendek? Ini emiten dari sektor konsumer, INDF sudah masuk di 7.050, Pak. Oke, INDF sendiri kalau kita lihat karena harga gandumnya kembali mengalami peningkatan, wajar ini mengalami koreksi. Dan sebenarnya saya kurang suka kemarin INDF waktu akuisisi Pine Hill mereka menggunakan hutang cukup signifikan. Itu yang mengakibatkan kinerjanya sekarang cukup kurang baik ya karena gandumnya meningkat, hutangnya juga meningkat. Jadi secara short term mungkin area sekarang bisa terlihat area-area support, tetapi tidak bisa mengharapkan INDF seperti dulu yang kembali meningkat secara signifikan. Menurut saya INDF saat ini akan cenderung bolak-balik di area 6.400 sampai area 7.200, 7.500. Sementara secara jangka menengah panjangnya di situ-situ dulu mungkin 1-2 tahun. Oke. Tetapi short term-nya mungkin bisa jagain di area 6.500 dengan area resistance di 6.750. Ambil posisi di 7.050, Pak Kris. Kalau untuk trading jangka pendek direkomendasikan averaging down tidak, Pak? Ya, karena ini terlihat area supportnya 6.500-nya cukup kuat, mungkin averaging down dulu dengan Ya. sementara sell on strength ya 6.825 ya mungkin. Oke. Jadi usahakan average-nya di bawah itu. Baik, paling tidak ini meminimalkan kerugian yang terjadi. Kita beralih Betul. ke pertanyaan selanjutnya. Ada Dewa, Pak. Saham Dewa ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Sudah entry di 70. Bagaimana pergerakan untuk besok? Tampaknya ini trader sejati ini, Pak, untuk trading jangka pendek saja, Pak Kris. Ya, Dewa akan ada isu right issue ya nanti karena kemarin RUPSLB-nya membahas tentang right issue, mungkin menjelang right issue Dewa akan cenderung turun ya. Jadi better kalau di 70 sell on strength dulu atau minimalisir kerugiannya, baru nanti area range 64 sampai 61 untuk area entry lagi. Menurut saya itu area yang cukup menarik untuk Dewa. Oke, selanjutnya kita ke Batam ini, Pak Kris, tempat di mana Anda tinggal. Ada Bapak Edi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, mohon analisis saran dan prospek beberapa minggu ke depan untuk agro. Sudah ambil posisi di 800, Pak Kris. Ya, agro ini juga mirip-mirip seperti BBYB. Agro akan melakukan right issue dan kalau kita lihat ini area supportnya terdekat juga di area 695. Ya, selama berada di area di atas 695 mungkin bisa take profit di area 810, tetapi kecenderungan volatilnya kurang lebar seperti BBYB mungkin. Nyangkut sepertinya Pak Kris sudah ambil posisi di 800, penutupan hari ini di 735. Ya, nanti dekat-dekat area 695 atau 700 mungkin bisa averaging down, baru nanti sell on strength di area 800 lagi. Selanjutnya ada Ibu Rini dari Jakarta menanyakan saham konstruksi. Ada Wika nyangkut di 1070. Apakah bisa di hold? Mohon analisis support dan resistennya. Ya, kalau kita lihat konstruksi sendiri area-areanya support kuatnya sudah cukup terlihat ya di area bawahnya, dan untuk 1070 menurut saya masih dekat dengan area supportnya, jadi masih bisa di hold. Kemungkinan kita harapkan project dari Ibu Kota Baru IKN, terus berjalan ya, sehingga dapat memberikan proyek-proyek yang cukup baik bagi emiten konstruksi sehingga harga sahamnya dapat kembali menguat. Baik, hari ini penutupan 1035, tadi bahkan sempat menyentuh level tertingginya di 1060, tinggal beberapa poin ke level entry dari Ibu Rini di Jakarta. Di hold saja. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan dari Bapak Bob, ini dari Jakarta. Untuk Bumi, Pak, bisa masuk di harga berapa? Bumi hari ini juga ditutup menguat signifikan, Pak Kris. Ya, Bumi ini gini, Bumi itu jaga. Kalau Anda bisa menjaga grafik, karena setiap hari terus mengalami peningkatan, sehingga kalau saya sebutkan satu angka takutnya sudah terlewat. Mungkin kalau bisa Anda buka chart
mungkin masukin MA15-nya, jaga di atas MA15-nya. Selama bumi berada di atas MA15 itu masih bisa hold, dan untuk area entry-nya sebisa mungkin dekat di MA15, dan ketika jaraknya di atas 5% itu mungkin area sell. Sementara bisa bermain di itu untuk short term. Terakhir singkat saja, ada Raizan dari Banda Aceh, Pak Kris. Untuk Raja Pak, di 1050 di hold atau di sell? Singkat saja Pak. Raja untuk 1050, perhatikan nanti naik area 1010. Kalau tidak bisa lewati 1010, sebaiknya minimalisir kerugian dulu, karena ini terlihat adanya penurunannya cukup kuat. Baik, ada Raizan dari Banda Aceh, Raja di 975, dan tadi juga dari sisi support dan resisten sudah dijelaskan. Pak Kris, sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung sama kami, dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kris, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Mas David. Baik, ada Bapak Kris Aprilioni selaku Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas Batam, dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Succession Closing untuk kali ini. Dan pemirsa, untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation and Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di IDX Channel. Saya David San Oval dan seluruh rekan kerja petugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.